Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kembali bertemu dengan kami, admin Duren Mas Online, layanan online Dukcapil Kabupaten Banjarnegara. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama untuk bagaimana caranya mendaftarkan akta kematian dari aplikasi Duren Mas Online ini. Baik teman-teman, kembali kami ingatkan bahwa khusus untuk akte kelahiran, akte kematian, teman-teman memiliki dua pilihan. Bisa mendaftarkan secara mandiri melalui aplikasi Duren Mas Online. Alamatnya ini teman-teman. Oke, boleh dicatat. Alamatnya ini http durenmas-dukcapil.banjarnegara.go.id. Biasanya kalau di Google Chrome tinggal ditulis saja durenmas-dukcapil.banjarnegara.go.id, maka sudah bisa masuk ke halamannya. Ya, teman-teman ya. Ini alamatnya kalau kita menggunakan laptop. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi pilihan pertama, akte kelahiran dan akte kematian bisa melalui Duren Mas Online secara mandiri, masing-masing kakak mendaftarkan sendiri-sendiri. Atau teman-teman boleh juga menghubungi mitra kami, petugas admin desa atau kelurahan. Jadi untuk akte kelahiran atau kematian, teman-teman boleh memilih. Silahkan mau mandiri, silahkan bisa menghubungi mitra kami, petugas admin desa atau kelurahan di desa kelurahan panjenengan masing-masing. Baik, seperti biasa kita akan login, kita masukkan nick kita, kemudian kata kunci kita. Kami anggap sudah sangat familiar karena sudah sering kami ulas di tutorial-tutorial yang sebelumnya. Kita masuk seperti biasa, teman-teman. Kemudian kita akan mendaftarkan akte kematian. Ini akte kematian, kita klik saja akte kematian. Akan dibawa ke seperti biasa tampilan yang bisa kita ajukan akte kematiannya. Di sini paman tutorial selaku kepala keluarga bisa dilaporkan, bibi tutorial nggak bisa, nenek tutorial bisa dilaporkan. Nah, barangkali kita bertanya, kenapa nih bibi kok nggak bisa dilaporkan? Kebetulan akun dari keluarga paman tutorial ini yang mendaftarkan, yang membuat akun itu adalah menggunakan nicknya bibi tutorial, sehingga nick yang didaftarkan sebagai akun itu tidak bisa memproses akte kematian. Logikanya orang kalau sudah meninggal kan tidak mungkin bisa melaporkan dirinya sendiri, itu teman-teman ya. Maka akan menjadi sesuatu yang menakutkan ketika orang bisa mendaftarkan kematian untuk dirinya sendiri. Sehingga di aplikasi ini, bibi tutorial karena nicknya digunakan sebagai nick yang didaftarkan akun di keluarga paman tutorial ini, maka tidak bisa mengajukan dirinya sendiri untuk akte kematian. Lalu solusinya bagaimana? Nah, solusinya, jika misalkan ada satu anggota keluarga atau satu kakak yang anggota keluarganya hanya satu, dan kebetulan nicknya dipakai untuk membuat akun. Caranya bagaimana nanti untuk mendaftarkan kematiannya? Maka bisa kita tumpangkan ke kakak tetangganya atau ke kakak petugas desanya. Intinya nanti kita tumpangkan dulu ke kakak orang lain, baru bisa didaftarkan secara mandiri melalui aplikasi Duren Mas Online ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi solusinya, kalau ada penduduk yang hanya sendirian dan kebetulan nicknya dipakai untuk membuat akun, ketika akan dibuatkan akta kematian maka kita tumpangkan ke kakak orang lain. Nanti kakak yang ditumpangi itu bisa mendaftarkan akte kematiannya. Atau kalau ingin mudah, bisa juga menemui teman-teman mitra kami, teman-teman petugas admin di desa atau kelurahan. Baik, misalnya pada hari ini kita akan mendaftarkan akte kematian untuk nenek tutorial. Kita anggap nenek tutorialnya ini meninggal, maka sangat mudah sekali seperti biasa, kita klik saja lapor, kemudian kita jawab ya. Kita akan dibawa ke halaman seperti sebelumnya yang warna merah-merah ini.
data jenazahnya kita klik dulu. Kemudian seperti biasa kita gelirkan ke bawah. Ada hal-hal yang harus kita isi, teman-teman. Edit data jenazah. Kalau data pokoknya nik, kemudian nama lengkap yang meninggal, kemudian jenis kelamin dan lain-lain itu diambil dari data siak, jadi tidak perlu kita ubah. Kecuali memang ada data yang tidak sesuai, misalnya ada aktenya dan lain-lain. Ini provinsi kelahiran, karena lahirnya di Banjarnegara, ini kita isi, berarti di Jawa Tengah. Kemudian kabupaten kelahiran, Banjarnegara. Alamat waktu tempat tinggal sebelum meninggal, ini sudah ada dari siap, tidak usah kita ubah. Keturunan, kalau tidak ya kita tidak usah isi, Indonesia begitu saja. Tanggal kematian, misalnya ini kita masukkan tanggal kematiannya. Misal kita anggap tanggal kematiannya misalnya tanggal 27 Mei. Kemudian waktu kematiannya 08 misalnya. Tempat kematian diisi kabupaten di mana tempat meninggalnya. Kalau meninggalnya di rumah sakit Banyumas, maka diisi Banyumas. Seperti sama halnya dengan akta kelahiran. Di mana peristiwa itu terjadi, maka diisi peristiwa terjadi. Misalnya di Banyumas, kalau diisi Banyumas, di Banjarnegara diisi Banjarnegara, di Wonosobo di Wonosobo. Ini kita isi misalkan di Banjarnegara misalnya. Banjarnegara. Sebab kematian, sakit biasa atau tua atau apa, nanti ada keterangannya. Yang menerangkan misalnya dokter, tenaga kesehatan atau kepolisian atau lainnya. Misalnya meninggalnya di rumah sakit, kita isi dokter. Kemudian kita klik simpan. Sudah selesai ini teman-teman. Sangat singkat sekali untuk akte kematian ini. Kemudian kita klik kembali. Data ibu kita klik. Maka nanti akan muncul seperti ini. Kita isi edit data ibu. Misalnya ibu dari yang meninggal masih ada NIK-nya atau masih hidup, maka bisa kita masukkan NIK-nya. Kalau ternyata misalkan sudah meninggal, maka cukup kita isi nama lengkap ibunya saja. Seperti ini, dan yang lain tidak usah kita isi. Jika sudah meninggal, langsung kita simpan saja. Baik, kita simpan. Kita kembali teman-teman. Oke. Data ayah juga kita lihat saja. Kalau misalkan ayahnya sudah meninggal dan isinya betul, tidak perlu kita ubah. Kalau ada kesalahan dengan disertakan data betul, nanti bisa kita ubah. Sama mengubahnya juga diedit datanya. Ini kita anggap sudah betul, tidak usah kita ubah. Kemudian data pelapor sudah pasti NIK yang menjadi akun. Data saksi seperti pada saksi kelahiran tadi, yaitu kita ambil saja penduduk yang satu desa dengan kita yang sudah memiliki NIK. Misalkan ayah yang jadi saksi, kita ambil di sini. Kita masukkan NIK-nya di sini, kita cek, nanti akan masuk dengan sendirinya. Tidak usah kita ubah apapun karena dia akan mengambil dari database. Kita simpan, kemudian kita kembali. Kita ambil lagi untuk saksi yang kedua, misalnya ibu tutorial, kita jadikan sebagai saksi kedua. Kita klik loop-nya, kita tarik ke bawah, edit data saksi, kita masukkan NIK-nya di sini, cek NIK-nya, datanya akan muncul dengan sendirinya. Sangat mudah sekali teman-teman. Mudah, simple, praktis, dari rumah bisa, dari tempat kita bekerja bisa, tidak harus datang ke dukcapil teman-teman. Jadi aplikasi ini sangat mudah, sangat simple, dan tentunya menghemat energi, menghemat biaya, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian sampai pada data dukung dan formulir. Ini ada formulir kematian, ada pelaporan kematian. Sementara tidak usah kita download, kita ikuti saja upload data dukungnya. Nanti di sini ada syarat-syarat sama seperti tadi, ada syarat pokok, surat kematian dari rumah sakit atau puskesmas, asli kakak termohon, kakak yang ada namanya yang meninggal, kemudian asli KTPL termohon, KTPL-nya kita foto, nanti kita jadikan syarat, asli kakak ahli waris sebagai pemohon. Kalau kasusnya ini berada dalam satu kakak, berarti kakaknya cukup satu. Kalau misalnya kakaknya berbeda, maka kakak dari ahli warisnya itu juga
kita upload teman-teman. Karena kebetulan ini berada dalam KK kita, maka nanti yang diupload cukup KK yang ada nama termohonnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, surat kematian atau surat dari rumah sakit atau puskesmas. Kita ambil di sini, kita cari filenya seperti tadi, di mana seperti yang terdahulu, di mana kita menyimpan capture dari surat kematian yang kita butuhkan, lalu kita upload. Sama seperti tutorial sebelumnya, nanti dia akan mengisi di form ini, kemudian kita ikuti. Atau barangkali ada pertanyaan, ini kalau ada surat kematian dari rumah sakit dan puskesmas, kalau tidak ada bagaimana? Nah, nanti silakan teman-teman bisa menghubungi petugas admin desa atau kelurahan menanyakan hal ini. Kalau tidak ada surat kematiannya, misalnya tidak melalui puskesmas atau rumah sakit, nanti ada SPTJM kematian. Nah, nanti prosesnya seperti apa, detailnya bisa ditanyakan di teman-teman petugas admin desa atau kelurahan. KK termohon foto dari KK asli yang ada nama yang meninggal. Seperti biasa kita simpan di mana, kita ambil, kemudian kita upload. Kemudian KTPL yang meninggal. Kita cari di mana kita simpan KTPL-nya. Kemudian kita upload. Mudah sekali bukan teman-teman? Mudah sekali. Error, kita ulang lagi. Kalau error kita ulang. Barangkali filenya terlalu besar. Kita coba gambar yang lain. Sudah. Kemudian, nah ini asli ahli waris. Kalau kasus ini kan nenek ini ada di dalam KK kita, maka tidak perlu kita upload KK ahli warisnya, karena nanti isinya sama. Tapi kalau misalkan nenek itu berada di posisi sendiri, maka perlu diupload KK ahli warisnya. Baik teman-teman, sampai di sini kita kembali seperti biasa, kembali. Kemudian kita gulirkan ke bawah, kita tarik ke bawah. Kita baca ini secara detail. Intinya kita harus mencentang persetujuan bahwa data yang kita kirim adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan dan valid secara hukum. Kemudian jangan lupa selalu kami ingatkan, proses terakhir dari aplikasi Durenmas ini adalah kirim. Jadi kita harus selalu mengklik tombol kirim. Baik teman-teman, kalau sudah seperti ini, laporan berhasil dikirim. Maka seperti biasa, kita menunggu notifikasi dari WA kita, atau kita tidak usah menunggu notifikasi juga tidak apa-apa. Kita tinggal saja, misalkan kita aktivitas yang lain, nanti 15 menit atau 30 menit, kita lihat lagi ke aplikasi kita. Apakah sudah ada respon dari operator di Dukcapil ataukah belum. Jadi tanpa melihat notifikasi WA pun sebetulnya tidak masalah. Yang penting kita 15 menit atau 30 menit melakukan pengecekan terhadap aplikasi kita. Nanti kita akan mencoba tanpa melihat notifikasi. Kalau di tutorial-tutorial sebelumnya, kita berikan gambaran atau keyakinan bahwa notifikasi itu masuk. Untuk yang tutorial kali ini, untuk kematian tidak melihat WA sama sekali. Jadi setelah melaporkan, kita tunggu saja, kita refresh lagi nanti aplikasi kita. Misalkan 15 menit atau 30 menit setelah kita mengajukan pengiriman pelaporan. Baik teman-teman, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita tidak memperhatikan notifikasi dari
WA. Nah, kita akan membuktikan bahwa tanpa melihat notifikasi WA pun, asal kita melakukan pemantauan secara berkala terhadap aplikasi Durian Mas Online ini, maka nanti kita bisa mengetahui status dari pengajuan kita. Misalkan ini kita ada di home, maka untuk mengecek kembali pelaporan kita, masuk saja di pengajuan seperti tutorial yang lalu, klik pengajuan. Nah, di sini ada historisnya, akte kematian, kita klik saja gambar loop ini, kita klik. Nah, ini kita akan dibawa ke detail pengajuan. Di sini ada tulisannya, seperti tutorial yang lalu-lalu, Anda dapat melakukan cetak mandi dokumen akte kematian. Silahkan cek panel di bawah. Kita tarik ke bawah. Di sini ada tombol cetak kutipan akte kematian, teman-teman, seperti pada tutorial yang lalu. Kita klik saja tombol cetak kutipan akte kematian, maka kita akan langsung dibawa ke dokumen yang akan kita cetak. Nah, teman-teman, mudah sekali bukan? Kalau kita ingin download terlebih dahulu, kita bisa download dulu. Kita download, kemudian kita simpan di alamat penyimpanan kita, misalkan di D, akta kematian nenek misalnya, kita simpan. Nanti kita bisa print di waktu-waktu yang kita membutuhkannya. Atau kalau memang komputer kita sudah terhubung dengan printer, kita bisa langsung klik printernya. Jadi kita klik saja print di sini, maka nanti secara otomatis akan tercetak dokumennya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita klik print, maka nanti kita akan dibawa kepada printer mana yang sedang aktif. Maka tinggal kita klik print, maka sudah tercetak dokumen akte kematiannya. Sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi silahkan, tidak perlu ragu-ragu, kita manfaatkan saja aplikasi Durian Mas Online ini untuk kebutuhan dokumen kependudukan kita masing-masing. Hal yang perlu dicatat adalah yang pertama, aplikasi Durian Mas ini kami setting untuk mandiri. Satu kartu keluarga harus mendaftarkan satu akun. Satu kartu keluarga mendaftarkan satu akun, seperti itu. Kemudian catatan yang kedua, untuk akte kelahiran dan akte kematian bisa memilih, bisa mendaftar melalui Durian Mas, bisa mendaftar melalui petugas administrasi desa atau kelurahan di desa, kelurahan panjenengan masing-masing. Kemudian jika teman-teman menemukan kesulitan-kesulitan, ingin berkonsultasi dengan kami yang ada di dinas, kami menyediakan layanan. Silahkan teman-teman masuk ke web kami. Web kami ini capil.banjarnegarakap.go.id. Silakan masuk ke alamat kami ini, capil.banjarnegarakap.go.id. Nanti ada menu hubungi kami, klik saja. Dan di sini ada nomor telepon. Misalkan teman-teman memiliki pertanyaan atau keluhan di bidang dapduk, pendaftaran penduduk, ada KK, KTPL, surat pindah, data hilang, rekaman ganda, duplikat dan lain-lain, silahkan, ini ada nomornya teman-teman. Kita manfaatkan di sini. Kemudian misalkan informasi pelayanan catatan sipil, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, kutipan kedua, akta kelahiran dan lain-lain yang berhubungan dengan dokumen pelayanan pencatatan sipil, ini ada nomornya teman-teman. Kemudian kalau berhubungan dengan pemanfaatan data, kemudian dengan tata cara pendaftaran online ini sendiri, kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan, panjenengan bisa menghubungi bagian pihak, ini nomor WA-nya teman-teman. Jadi ya, ini catatan kami, silahkan. Kami membagi tutorial ini dalam beberapa seri. Silakan teman-teman perhatikan satu persatu, dari mulai yang nomor pertama, kemudian yang kedua, ketiga, diperhatikan perlahan-lahan. Kemudian nanti jadikan diri kita bagian dari perubahan ini. Ketika kita sudah bisa, maka kita bagikan ke teman-teman kita, ke tetangga-tetangga kita. Kita berikan informasi ini bahwa
pendaftaran dokumen kependudukan saat ini sudah tidak lagi ribet, apalagi susah, apalagi sampai mengatakan mahal. No, sekarang di Dukcapil Banjarnegara membuka pelayanan online melalui Durenmas Online. Demikian teman-teman, tutorial kami. Barangkali ini adalah tutorial yang terakhir, meskipun nanti mungkin ada tambahan lagi. Saat ini untuk pelayanan kami akte sudah sempurna, KK, KTP, akte kelahiran, akte kematian, update data sudah ada semuanya di Durenmas Online di Dukcapil Kabupaten Banjarnegara. Selamat menikmati. Mudah-mudahan kebutuhan panjenengan semua akan dokumen kependudukan menjadi lebih mudah, lebih simple, lebih nyaman, dan panjenengan bisa mendapatkannya dengan sangat mudah. Mudah-mudahan tutorial ini membantu. Kemudian kami selalu berdoa kita semuanya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.